Bab 851, Raja Rubah. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ayo jatuh, berhenti. Yesuan buru-buru berteriak. Dikatakan bahwa pendaratan berhenti dengan aneh dan menatap Yesuan. Hei, mengapa mereka tidak bergerak? Jatuh juga menemukan ini. Yesuan menyapu mata wawasan dan menemukan bahwa tidak ada tempat aneh di lusinan rubah putih yang tersisa. Namun, ia menemukan benda bercahaya di ekor yang jatuh. Itu rambut ekor emas. Yesuan mengerutkan kening. Rambut ekor emas. Jatuh dan menggosok matanya, ia membungkus ekor putihnya dan menemukan rambut ekor emas. Kemudian ia menerima cincin itu. Hah, saat berikutnya, angin bertiup. Lusinan rubah putih yang tersisa, yang terkondensasi dalam kemarahan, tiba-tiba menyerang dan menyerang keduanya dengan keras. Ketika saya melihatnya, saya menjatuhkannya dan dengan cepat mengeluarkan rambut ekor emas. Tiba-tiba, rubah putih itu diam lagi. Itu benar-benar alasan untuk rambut ekor emas ini. Mata Yesuan melebar dan ia berjalan mendekat. Ini rambut ekor emas, apa itu? Mengapa itu bisa membuat mereka diam? Jatuh juga tidak bisa dimengerti. Ini pasti ada hubungannya dengan warisanmu. Mungkin, rambut ekor emas ini adalah leluhurmu. Yesuan menjelaskan. Tapi aku rubah putih, keturunan rubah putih dan rubah emas, hanya rubah emas. Sambil mengerutkan kening, dan menyembunyikan rambut ekor emas di ekor putihnya. Yesuan tidak mengerti, hanya bisa berkata, jangan selesaikan masalah ini, biarkan rubah putih ini menyelesaikannya. Tiba-tiba, angin berhembus lagi, tidak lebih dari 3 detik, dan rubah putih yang tersisa semuanya dipukul jatuh. Kumpulkan rambut putih itu, mungkin akan digunakan. Yesuan berkata pada yang jatuh. Total ada 130 rubah putih, jadi ada 130 rambut putih. Rambut putih bisa menjadi rubah putih yang sebanding dengan 3 jubah. Jika orang lain menemukannya, aku khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah. Jatuhkan rambut putih di tangannya ke Yesuan. Oke, Yesuan mengangguk. Tim wanita rubah baik-baik saja, karena dia adalah seorang tertinggi 4 peran. Dan kekuatan tim tidak lemah, dan mudah untuk membunuh 100 orang kulit putih. Namun, tidak ada persyaratan untuk pintu masuk rahasia ini. Jika ada yang menemukannya, mereka bisa masuk, jadi orang-orang itu akan sengsara. Tuan muda, ayo pergi, aku merasa akan ada hal-hal baik dalam napas itu. Jatuhnya meraih lengan Yesuan dan mendesaknya. Yesuan juga berpikir begitu. Dia memperkirakan bahwa rahasia ini mungkin tidak ada artinya baginya, tetapi bagi orang-orang Humei, aku khawatir itu adalah harta karun. Saat ini, mereka akan pergi ke selatan lagi. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok rubah putih lainnya. Dengan rambut ekor emas, Yesuan dan 2 yang jatuh sangat mudah untuk berkemas, dan mereka menerima ratusan rambut putih. Sudah waktunya untuk mengejar ketinggalan lagi, tidak tahu apa napasnya. Yesuan memikirkannya. Kemudian, mereka bertemu lagi dengan sekelompok rubah putih. Namun, kali ini, masih ada beberapa rubah putih di tengah semester. Namun, rubah putih di tengah ketiga tertinggi, di bawah guncangan rambut ekor emas, tidak bisa bergerak, jadi ia tercabik-cabik oleh cakarnya. Sekarang, Yesuan telah mengumpulkan hampir 400 rambut putih. Tuan muda, napasnya sangat dekat. Pengingat jatuh. Baiklah, aku merasakannya. Yesuan mengangguk. Dia memiliki mata persepsi dan kemampuan inderanya masih sangat kuat. Dia merasakan bahwa napas yang kuat itu tepat di depan mereka. Mereka dengan hati-hati mencondongkan tubuh, dan akhirnya Yesuan menemukan bahwa napas itu berasal dari sebuah istana. Gerbang istana memiliki garis hukum, mari kita pergi dan melihat. Setelah Yesuan selesai, dia dengan hati-hati mencondongkan tubuh dengan jatuh. Pintunya tidak dapat didorong menjauh dan tampaknya itulah yang dibutuhkan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menemukan sebuah lubang kecil di gerbang, seukuran bola sepak. Tuan muda, apakah perlu meletakkan rambut putih yang kita dapatkan untuk membuka pintu? Tanya Luo. Baiklah, Yesuan juga berpikir seperti ini. Saat ini, dia memasukkan ke-400 helai rambut putih yang terkumpul ke dalamnya. Boom, pintu tiba-tiba terbanting, tetapi tidak terbuka. Sepertinya jumlah helai rambut putihnya terlalu sedikit untuk dibuka. Saat ini, Yesuan keluar dengan jatuh dan terus mengumpulkan helai rambut putih. Segera, jumlah helai rambut putih mencapai 500.
Ketika Yesuan meletakkan 500 helai rambut putih di gerbang, pintu juga terbuka dengan suara, boom. Benar saja, helai rambut putih itu adalah kuncinya. Yesuan melirik sekilas. Tuan muda, mari kita masuk dan melihat-lihat. Beberapa dari mereka tidak sabar, dan mereka langsung membawa Yesuan. Ada perasaan jatuh yang kuat. Setelah memasuki istana, dia memimpin jalan menuju Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan juga menemukan bahwa matanya yang tajam tidak dapat menembus dinding-dinding ini, dan istana ini adalah labirin besar. Untungnya, ada yang jatuh, kalau tidak Yesuan takut untuk menemukannya dalam waktu lama. Rahasia apa yang ditinggalkan orang misterius ini? Pada saat ini, tiba-tiba seekor rubah putih menghalangi jalan mereka berdua. Ada rambut ekor emas, rubah putih ini tidak bisa bergerak. Ternyata itu adalah rubah putih asli yang sebanding dengan puncak tertinggi. Yesuan terkejut. Untungnya, rubah putih ini dikejutkan oleh rambut ekor emas. Jika tidak, Yesuan dan keduanya akan jatuh bersama. Hei, setelah mengalahkan rubah putih, jatuhnya dibawa maju bersama Yesuan. Mereka berlari selama lebih dari 10 menit dan kemudian mengitari tempat yang luas. Pada saat ini, di tengah ruang terbuka yang luas ini, ada sesosok. Hati-hati, Yesuan dengan cepat menarik jatuhnya kembali. Sosok ini sebenarnya adalah manusia rubah 4 peran, tetapi manusia rubah ini tidak memiliki organ dalam tubuhnya, hanya sosok manusia, dia sudah mati. Setelah melihat pakaian kokoh ini, itu juga dikalahkan dan berseru, penjaga iblis. Apakah kamu tahu? Yesuan bertanya dengan licik. Dia mengangguk dan berkata, rubah iblis adalah penjaga kalajengking Raja Rubah ratusan tahun yang lalu. Totalnya ada 4 orang. Pangeran rubah ini adalah keponakan kaisar orang bijak rubah saya, tetapi itu dicuri dari orang bijak rubah. Jadi dikejar. Jadi, rahasia ini adalah Raja Rubah. Warisan macam apa yang dia curi? Yesuan bertanya lagi. Aku tidak tahu. Itu dikejar dan dibunuh. Kemudian, itu menghilang. Sepertinya tidak ada yang ditemukan. Sheikh menggelengkan kepalanya. Jadi, di dunia misterius, ada rubah iblis di tenggara dan barat laut. Mata Yesuan melirik, dan dia tiba-tiba menjadi tertarik, karena rubah iblis ini canggung, dan dewa-dewa sucinya mungkin dapat mengendalikannya. Kekuatan penjaga rubah iblis kita seharusnya yang terburuk, tetapi tubuh rubah iblis itu disempurnakan secara khusus, sebanding dengan puncak dari 4 perampok. 4 perampok ke atas. Yesuan terkejut. Dia merasa bahwa rubah iblis di depannya hanyalah awal dari 4 perampokan, tetapi ini mungkin karena ratusan tahun. Jika demikian, maka kesulitannya akan besar. Aku tidak tahu apakah rambut ekor emasmu berguna. Yesuan berbisik. Aku membiarkanmu mencobanya. Yesuan tiba-tiba mendapatkan seekor serigala untuk ditunggangi, dan kemudian dikendalikan untuk masuk. Tunggangan Langya dikendalikan oleh Yesuan, dan itu sudah berlari ke sisi rubah iblis, tetapi rubah iblis tidak bereaksi. Hei, gigi serigala jatuh pada pisau dan jatuh di tubuh rubah iblis. Masih belum ada respons internal. Rubah-rubah juga merupakan orang sebelum kesehatan. Setelah kematian, itu disempurnakan menjadi kalajengking, tetapi tubuh emas tertinggi tidak dapat dibuka. Sepertinya baik-baik saja, Jin Mao seharusnya bisa mengguncangnya. Jatuh siap untuk melangkah masuk. Yesuan ada di belakangnya. Jika ada masalah, dia akan langsung menerima ruang hewan peliharaan. Keduanya masuk, mereka berbeda dari serigala. Mereka adalah tubuh yang hidup. Namun, mereka curiga. Ribuan dewa. Yesuan mendekatinya, sementara dia sedang mengawasi. Setelah jaraknya cukup jauh, dia menggunakan dewa-dewa para dewa. Tanpa diduga, tidak mungkin untuk mengendalikannya. Tidak hanya itu, tetapi bahkan mata kendali pun tidak berguna. Benar saja, ada rambut putih di tubuh, aku tidak bisa mengendalikannya. Yesuan memiliki beberapa penyesalan, bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan tempur tertinggi 4 peran. Tuan muda, cincin Qian Kun. Pada saat ini, jatuh tiba-tiba menunjuk ke tangan rubah iblis ini, ada cincin Qian. Sebenarnya, Yesuan telah menemukannya. Dia memperkirakan bahwa harta karun istana selatan ini ada di cincin ini. Yesuan langsung pergi dan mengambil Qian Kun. Banyak hal, Yesuan mengernyit, ada banyak hal di cincin Qian Kun ini, dan kebanyakan dari mereka adalah harta surgawi. Ayo jatuh, apakah kamu melihat apa yang kamu butuhkan? Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba kehilangan cincin Qian Kun karena terjatuh.
Terima kasih, Guru. Jatuh juga merupakan suatu kegembiraan. Dia melihat cincin Qiankun, segera gerhana, berseru, Bidarah Jingdan. Apa? Ye Xuan bertanya. Bidarah Jingdan dapat meningkatkan kultivasi, dan sangat meningkatkan tubuh emas tertinggi, totalnya ada 10. Tetesan itu mengeluarkan botol giok. Ya, kalau begitu bagilah, Anda ingin mengambilnya sendiri. Ye Xuan berkata dengan sangat murah hati. Hei, Jatuh tidak mengganggu, mengambil beberapa hal langsung dari dalam, lalu melemparkan cincin itu ke Ye Xuan. Kamu benar-benar seorang gadis, dan kamu tidak punya belas kasihan. Ye Xuan tidak bisa tersenyum, darah dan darah yang berharga, dan langsung mengambil 7, selain banyak hal. Bidarah Jingdan sangat efektif untuk kita para orc dan memiliki sedikit efek pada manusia. Jatuh dan tertawa, langsung menelan dan yang berlumuran darah, melanjutkan, aku akan segera menerobos, Tuan Muda akan membantuku melindungi hukum. Jumlahnya, Ye Xuan berhenti, berdiri tepat di samping sisi yang jatuh, dan dia juga menelan sisa cincin Qiankun. Hei, Tuan Rumah berhasil menembus tengah dari 3 perampokan. Sistem meminta, ada banyak hal di cincin Qiankun, jadi Ye Xuan sangat murah hati dan menyerahkannya ke tanah. Di antara mereka, 3 dan yang berlumuran darah secara khusus dilahap. Meskipun mereka meningkatkan beberapa fisik, mereka tidak jatuh tajam. Tampaknya dia adalah manusia, bukan orc. Kemudian dia hanya melihat ke bawah. Pada saat ini, jatuhnya adalah pada pemurnian dan darah-darah, meskipun dan tanpa darah ini tidak memiliki banyak peningkatan pada Ye Xuan, tetapi memiliki efek yang sangat besar pada jatuhnya. Intensitas dan kultivasi tubuh emas tertinggi benar-benar meningkat dengan cepat. Namun, pemurnian dan pemurnian tubuh yang jatuh begitu cepat. Mata Ye Xuan melirik. Dia memiliki sistem fagositosis, jadi pemurniannya cepat, tetapi kecepatan pemurnian orang lain jelas tidak mungkin dibandingkan dengannya. Namun, dalam beberapa detik, dan yang berlumuran darah disempurnakan dan diselesaikan, dan kemudian yang kedua. Ye Xuan diam-diam tetap di sisinya. Ketika pemurnian dan pemurnian mencapai yang ke-6, napas tiba-tiba naik, terobosan. Dia berteriak dengan gembira. Kecepatan pemurnianmu begitu cepat. Ye Xuan bertanya. Ya, mengangguk dan mengangguk. Ye Xuan memikirkannya dan berkata, jika demikian halnya, maka sempurnakan semuanya dan mulai. Oke, Jatuh dan dengan cerdik menjawab, dia memperkirakan bahwa memurnikan hal-hal itu seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 2 menit. Segera, Vol akan menyempurnakan segalanya, kekuatan tempurnya setidaknya 5 kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan tubuh tertingginya mungkin lebih kuat dari puncak 3 perampok. Baiklah, ayo pergi, jangan biarkan barang-barang direbut orang lain. Ye Xuan juga menerobos ketika dia melihat Vol, dan dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, Vol jatuh. Sejak penandatanganan kontrak darah pelayan utama dengan Vol, laju pertumbuhan Vol meningkat sebesar 20%, ditambah 20% peningkatan kekuatan, sehingga kekuatan Vol lebih cepat. Jika benar-benar perlu memainkan permainan, Ye Xuan tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mengalahkan Vol. Matanya yang membara mungkin tidak akan banyak berpengaruh terhadap jatuhnya, lagi pula, darah akibat jatuhnya agak aneh. Setelah meninggalkan Istana Selatan, Ye Xuan juga bertanya tentang setetes. Setiap istana memiliki napas, tampaknya itu adalah rubah iblis, tetapi barang-barang di setiap istana mungkin tidak sama. Kali ini, mereka pergi ke istana di barat. Jika ingin memasuki istana barat, saya khawatir Anda perlu mengumpulkan 500 rambut putih, jadi Ye Xuan dan Sisi Jatuh maju dan mengumpulkan rambut putih. Ketika mereka tiba di istana di barat, mereka langsung membuka gerbang istana, dan kemudian dipimpin oleh Jatuh, dan segera mereka melihat rubah iblis lainnya. Rambut ekor emas ini benar-benar menakjubkan. Jatuh tidak bisa tidak berkata. Jika tidak ada rambut ekor emas seperti itu, mereka mungkin merasa sulit untuk mendapatkan barang-barang ini. Ada 10 lagi darah dan halus, Tuan Muda, berikan padaku. Jatuh tiba-tiba menampakkan senyum licik. Di telepon, 10 untukmu. Ye Xuan memutar matanya. Terima kasih, Tuan. Jatuh dan tertawa. Setelah memurnikan, bisakah kamu menerobos lagi? Tanya Ye Xuan. Tidak, hanya mereka yang memurnikan dan mengumpulkan yang menumpuk di dalam tubuh. Butuh sedikit waktu untuk memurnikan sepenuhnya. Jika Anda ingin membuat terobosan cepat, Anda mungkin masih membutuhkan 10 dandelion berlumuran darah. Kata, 10 darah dan darah,
jadi selama Anda menyapu istana, Anda dapat menerobos ke 3 puncak teratas. Tentu saja, bagi Ye Xuan, pengalamannya masih jauh lebih buruk. Segera, Faling adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan segalanya, yang merupakan penyempurnaan menyeluruh dari suatu bagian, yang sebagian besar masih tetap berada di dalam tubuh dan membutuhkan waktu. Pergi, mari kita pergi ke istana berikutnya. Saat ini, Ye Xuan sedang membawa pendaratan ke istana utara. Namun, ketika mereka hendak tiba di istana di utara, Ye Xuan tiba-tiba merasakan orang lain. Napasnya tidak kuat, sepertinya tidak ada 4 sakral. Ye Xuan dan Luo Luo berjongkok tidak jauh. Lalu Faling melihat Ye Xuan, menanyakan artinya. Bagaimana menurutmu? Ye Xuan bertanya. Saya tidak ingin jatuh dan saya tidak mau. Saya menjawab langsung, dia mengajari saya sebuah kata sejak usia dini, dan dia adalah pilihan alami. Untuk pesaing, Anda tidak bisa berbelas kasih. Baiklah, jika memang begitu, mari kita ambil. Ye Xuan keluar dengan senjata. Pertempuran ini, secara tegas, adalah pertama kalinya dia dan tim bergabung. Tepat, dia juga ingin melihat bagaimana kekuatan tempur pendaratan yang sebenarnya. Bunuh! Ye Xuan berteriak pelan, dan dia dan yang jatuh terbunuh pada saat yang sama. Keduanya sudah berada di tengah-tengah. 3 perampokan, dan pada saat yang sama mereka memiliki cara yang luar biasa untuk menghadapi tim yang tidak memiliki supremasi 4 kerajaan. Itu mudah. Tim itu adalah harimau, dan kedua tim itu adalah 3 puncak dari 3 penguasa, dan ada 6 regu tengah di tengah tertinggi. Ye Xuan dan 2 orang membunuhnya dengan kecepatan kilat. Sekelompok orang masih berkeliaran di sekitar gerbang istana, dan mereka diserang oleh Ye Xuan. Hancur, cakar yang menciprat, kedua serangan itu terlepas. Sementara itu, 2 harimau dari 3 abad pertengahan tertinggi terkoyak-koyak. Ketika orang-orang ini bereaksi, mereka adalah 2 orang yang jatuh. Dalam sekejap mata, 4 orang tewas, dan tangan tim itu langsung terbelah 2. Pesona, mata pembakaran, mata kendali. Saat berikutnya, 2 dari 3 perampok terakhir di tengah tertinggi dikendalikan. Tidak bagus. 2 puncak tertinggi yang tersisa saling memandang dan bergegas menyerang, tetapi pada saat ini. Boom, boom, 2 harimau yang dikendalikan oleh harimau tiba-tiba menembak, dan langsung menyerang 1 orang, tetapi karena serangan yang tidak memadai, mereka tidak menghancurkan tubuh tertinggi yang lain. Pada saat ini, sisi tubuh yang jatuh tiba-tiba mendengus dan bersiap untuk menghadapi puncak sanca tertinggi, tetapi dihentikan oleh Ye Xuan. Kedua pria itu menerimanya. Ye Xuan berkata dalam hatinya, dia segera menghentikan tangannya, lalu menunjukkan pesonanya lagi. Mata pembakaran, mata pengendalian, 2 gerakan berturut-turut ini, Ye Xuan benar-benar teruji dan teruji. Orang biasa di mata yang terbakar itu menyakitkan untuk hidup, seolah-olah hati digigit oleh puluhan ribu semut. Hei, kendalikan kesuksesan, sistem meminta. Sedangkan untuk pihak lain, jatuhnya belum menembus 3 puncak teratas, jadi belum berhasil terpesona. Aku ingin, memikatku, mustahil. Puncak sanca tertinggi terakhir telah menolak, tetapi pesona jatuhnya juga sangat kuat, pihak lain hanya bisa menolak, tidak bisa melawan. Setelah beberapa detik, akhirnya terpesona kesuksesan. Jatuh puas dengan desahan lega, menyentuh keringat di dahi. Tidak buruk, Ye Xuan menyemangati. Tuan muda, Anda jelas bukan rubah, mengapa Anda bisa mengendalikannya begitu cepat? Apakah itu kemampuan mata? Tanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya memiliki banyak penglihatan. Ye Xuan mengangguk. Bagaimanapun, itu adalah orangnya sendiri. Tidak ada salahnya untuk mengetahui rahasianya. Dia berjalan mendekat dan langsung menyingkirkan semua antusiasme orang-orang, lalu menuangkan barang-barang ke dalam ruang melahap, dan kemudian jatuh ke dalam sebuah cincin. Apa yang perlu kamu bawa sendiri? Ye Xuan akan melemparkan cincin itu ke musim gugur, dan beberapa hal memiliki efek yang lebih besar pada musim gugur, jadi dia sekarang memilih untuk memberikan prioritas pada peningkatan. Terlalu sedikit, ini Qianjie hai san, jatuh dan melemparkan cincin Qiankun ke Ye Xuan. Karena tidak akan jatuh, maka Ye Xuan akan menelannya semua. Kalian berempat, simpan saja di luar pintu. Ye Xuan berkata kepada yang tertinggi dari 4 harimau. Ya, Tuan. Keempatnya menjawab dengan hormat. 2 dari 4 adalah puncak sanca tertinggi, dan 2 lainnya adalah sementara ketiga tertinggi. Pada saat yang sama, 2 mempesona,
dan 2 yang tersisa dikendalikan oleh Ye Xuan. Selanjutnya, Ye Xuan menggunakan rambut putih untuk membuka pintu istana utara dan kemudian menyapu masuk. Di bawah kepemimpinan Jatuh, Ye Xuan dengan cepat menemukan rubah iblis ketiga. Benar saja, rubah iblis ketiga ini telah ditekan, dan tidak mungkin untuk bergerak, dan Ye Xuan dengan mudah memenangkan cincin itu. Tuan muda, aku hanya perlu berdarah. Jatuh ke sisi Ye Xuan, mengulurkan lengan putih ke Ye Xuan, dan meminta darah dan darah. Berikan sesuatu padamu. Ye Xuan memberikan semua darah dan halus di dalam cincin itu. Saat ini, jatuhnya adalah untuk duduk langsung dan mulai memurnikan darah dan darah. Dan Ye Xuan adalah untuk melahap semua hal lainnya. Sebuah terobosan. Napas musim gugur itu meroket dan melonjak sangat bersemangat. Kamu masih punya banyak obat di tubuhmu. Kalau kamu sudah benar-benar memurnikan, bisakah kamu mencapai puncak 3 perampok? Ye Xuan bertanya, ya, tapi kalau kamu ingin memurnikannya sepenuhnya, kuharap butuh 1 atau 2 hari lagi. Kalau begitu, kamu bisa merampokmu dalam 1 atau 2 hari. Ye Xuan juga merasa sedikit mesum. Dia semakin tertarik dengan darah di tubuhnya. Sekarang setelah berhasil menembus puncak 3 perampok tertinggi, dan menelan begitu banyak dan berlumuran darah, tubuh emas tertingginya mungkin bisa dibandingkan dengan 4 perampok. Tidak masalah menghabiskan 4 kali untuk merampok perampokan. Itu hanya masalah waktu. Namun, nilai pengalaman Ye Xuan belum cukup. Kami berdua menyapu 3 istana utama. Hanya istana di timur yang belum dikunjungi. Sepertinya barang-barang yang dicuri Raja Rubah seharusnya ada di istana timur. Ye Xuan berkata, petik 2, Tuan muda, kalau begitu ayo cepat pergi, tunggu keluarga kerajaan mengejar barang seketat itu pasti bukan hal yang baik. Faling sangat bersemangat, lagi pula, dia juga rubah, jadi benda itu kemungkinan besar juga bisa dia gunakan. Baguslah, Ye Xuan mengangguk. Namun, dia tidak menyelesaikannya, tetapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tidak, keempat orang yang kita jaga di pintu terbunuh. Wajah Ye Xuan berubah. Dia merasakan bahwa 2 orang yang dia kendalikan telah jatuh, dan 2 pria yang jatuh dalam pesona diperkirakan tidak dapat melarikan diri. Semua mati. Ah, itu tidak akan menjadi tuan dari keluarga kerajaan. Faling terkejut. Jika itu adalah wanita rubah yang dibunuh oleh rubah, itu benar-benar air besar yang mengalir deras ke kuil Raja Naga. Aku tidak tahu, ayo keluar dan lihat. Ye Xuan berkedip daerah ini berada di bawah lengan kota sayap perak. Kecuali penguasa kota sayap perak, tidak ada 4 perampok tertinggi lainnya. Jadi dia menebak bahwa pembunuhan keempat orang itu seharusnya adalah Fox Jie atau taman tertinggi gajah raksasa, atau rahasia penerima lainnya. Tuan pesan, jika sebelumnya, Ye Xuan mungkin harus menghindarinya, tetapi sekarang telah menembus 3 puncak teratas, mereka tidak takut. Selain itu, Fox Jie masih meminjam tenaga kerja pemerintah kota, dan tidak mungkin ditembak. Ye Xuan dan mereka berdua meninggalkan jalan asli. Mereka berjalan sebentar, dan kemudian Ye Xuan merasakan 6 orang. Bentuk tubuh manusia, apakah itu ular Meiju? Mata Ye Xuan cerah. Dibandingkan dengan gajah dan harimau raksasa, ular Meiju tidak memiliki keuntungan besar kecuali dapat berubah bentuk, mirip dengan manusia. Segera, Ye Xuan bertemu dengan tim ini. Benar saja, itu adalah ular Meiju. Manusia. Kepala 4 perampok itu tercengang. Saat ini, keenamnya dalam keadaan manusia, tetapi orang dapat mengenali bahwa Ye Xuan bukanlah ular Meiju. 4 perampok tertinggi, 3 perampok 3 ke puncak, 2 perampok 3 di tengah-tengah. Ye Xuan diam-diam menghitung. Orang-orang ini, dia dan jatuhnya masih bisa mengatasinya. Nak, apakah kalian berdua baru saja keluar dari dalam? Keempat perampok itu berkata dengan juling. Benar, Ye Xuan mengangguk. Apa yang ada di dalam? Tanya keempat penguasa itu lagi. Ada. Ketika Ye Xuan hanya ingin berbicara, dia disela oleh jatuhnya sisinya. Yang terakhir mendengus dan berkata, Tuan, Anda dan mereka mengatakan begitu. Banyak, bunuh saja secara langsung. Jumlahnya, Wen Yan, Ye Xuan tercengang, gadis ini berkata cukup masuk akal, dan omong kosong apa. Aktifkan. Setelah suara Ye Xuan yang terdengar rendah, mereka menyerang secara langsung. Lorong ini juga lebih dari 10 meter lebarnya, yang merupakan keuntungan bagi mereka. Pesona, mata terbakar, mata kendali. Sementara itu,
Ada 2 ular dan Master Meiju yang merupakan 3 puncak dari Mahaguru. Tidak bagus, pegang dia, naik. Keempat perampok itu menoleh dan melirik mereka. Mereka menemukan bahwa mata seorang Master Meiju ular yang memiliki puncak 3 perampokan menjadi merah muda, yang terpesona. Namun, dia tidak tahu bahwa masih ada 1 orang yang telah dikendalikan oleh Ye Xuan. Tuan muda, keempat perampok ini akan diserahkan kepadaku, dan kalian semua akan berkemas. Jatuhnya langsung bergegas. Gadis ini, Ye Xuan tertawa dan tertawa. Sejujurnya, kekuatan jatuhnya lebih kuat darinya, yang membuatnya sedikit tidak mau. Namun, beberapa orang yang tersisa, Ye Xuan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Hancur, Ye Xuan mengeluarkan pedang dan menyanyikan suara angin. Sasaran serangan ini adalah 3 perampok yang tidak terpesona dan tidak terkendali. Puncak sanca tertinggi, baru saja menangkap orang yang terpesona oleh jatuhnya, tidak dapat melarikan diri dari pedang. Tersedia saat ini, boom, tiba-tiba ada tembakan di samping, yang dikendalikan oleh Ye Xuan. Dia menembak sisi lain dari belakang dan menerbangkannya. Hal yang menyedihkan adalah bahwa orang yang tertembak langsung terkena serangan Ye Xuan. Oh, tubuh tertinggi orang ini tidak terlalu kuat, kepalanya langsung terbang. Dalam pertempuran ini, Ye Xuan hanya mengendalikan 1 orang. Lagi pula, dia terlalu malas untuk menyia-nyiakan kekuatannya untuk mengendalikan 1 orang. Kemudian, 2 puncak tertinggi yang tersisa dengan cepat berbalik dan menyerang 2 istilah tengah. Dalam sekejap mata, mereka berturut-turut jatuh. Pada titik ini, sisi ular Meiju, hanya 4 perampok yang tersisa. Namun, pedang Fang Cai telah membuat Ye Xuan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak hanya arti pedang meningkat menjadi 30%, tetapi juga kemahiran kalajengking yang hancur telah meningkat menjadi 10%. Kekuatan serangannya telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Boom, boom, boom. Tidak jauh dari suara memekakkan telinga yang jauh, Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa jatuhnya tidak dapat dipisahkan dari keempat perampok. Kekuatan jatuhnya jauh lebih kuat dariku. Cakar 35% dan setengahnya pasti dapat menghancurkan emas tertinggiku. Ye Xuan membuat hawa dingin, dia baru saja meningkatkan ke 30% pedang, tetapi itu sudah setengah dari 35. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada jika dia tidak menggunakan mata. Pada saat ini, Sekte 4 peran ular Meiju sudah ketakutan. Ketika dia masuk, 6 orang, dalam sekejap mata, hanya ada 1 orang yang tersisa. Meskipun masih ada 2 yang tidak mati, mereka semua dikendalikan. Tidaklah buruk untuk menyerangnya. Pergi. Keempat perampok itu tidak berani mengabaikan, dan buru-buru berbalik dan pergi. Kau tidak bisa pergi. Jatuhnya tiba-tiba berhenti, dan kemudian ada hantu yang menyapu dari tubuhnya dan menyerang keempat orang suci tertinggi. Oh, itu semua palsu. Keempat perampok itu kedinginan dan berteriak. Dia tidak merasakan aroma tubuh-tubuh yang jatuh ini, jadi dia hanya menggunakannya untuk membingungkannya. Dia membiarkan cakar yang terpisah ini menangkapnya, dan tentu saja, tidak ada serangan. Benarkah? Pada saat ini, tiba-tiba bayangan virtual langsung terwujud, dan sebuah cakar menyapu tenggorokannya. Oh, 3,5% cakar dipotong langsung dari tenggorokan keempat perampok itu, dan tengkoraknya terbang ke atas. Aku tidak dapat memikirkan 4 raja tertinggi ini, aku benar-benar mati di sini. Putong. Kepalanya jatuh ke tanah dan tubuhnya mulai muncul. Tuan muda, apakah aku luar biasa? Setelah membunuh pihak lain, jatuh juga meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu berbalik untuk melihat Ye Xuan, tatapan puas. Batuk, kamu baru saja membunuhnya, aku ingin mengendalikannya. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Namun, trik yang baru saja diselesaikan sangat tajam, karena sebelum bayangan virtual itu terwujud, bahkan mata persepsinya tidak menemukan sesuatu yang salah. Pada saat itu, jatuh masih dalam keadaan yang luar biasa, hanya mata wawasan. Anda dapat melihat entitas yang jatuh. Trik ini diperkirakan dipelajari dalam ingatan warisan. Yah, aku lupa, dia jatuh dan meludahkan lidahnya, hanya untuk menjadi terlalu bersemangat. Bagaimanapun, pihak lain adalah wilayah dengan pemilik kota bersayap perak, tetapi dia dibunuh olehnya, yang berarti kekuatannya dapat dibandingkan dengan pemilik kota bersayap perak. Lupakan saja, Ye Xuan mengangkat bahu dan mengumpulkan 6 Qian Jie, dan kemudian memberikan prioritas pada pemilihan. Tidak,
Aku ingin menjadi asteris dan baik-baik saja. Jatuh dan melemparkan cincin itu ke Ye Xuan. Di dunia rahasia ini, sebenarnya tidak ada hal yang baik, kecuali rubah putih atau rubah putih. Namun, ular Meiju Supreme ini juga merupakan peran tertinggi 4, ada banyak harta di cincin itu. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah puncak dari 3 perampok. Setelah dihancurkan ke suatu level, Ye Xuan akhirnya menerobos, dan sekarang dan level kejatuhan, sementara 3 perampok memuncak, itu untuk menyelamatkan muka. Oh, menerobos lagi, aku tahu kau bukan orang biasa. Dia bergegas ke atas dan meraih lengan Ye Xuan dan mengguncangnya. Sekarang aku tahu bahwa aku punya masa depan, ayo pergi ke Istana Oriental. Ye Xuanyi tersenyum dan langsung membunuh 2 orang yang tersisa. Dengan kekuatannya, dia tidak membutuhkan 3 perampok untuk mengalahkan puncak. Sekarang, mereka berdua menyapu 3 istana dan mendapatkan banyak harta. Namun, ini membuat Ye Xuan agak aneh. Bahwa Fox Jie dan Xiang Yuan, mereka belum pernah bertemu, dan belum pernah bertemu dengan kejeniusan manusia suci, sulit untuk membunuh rubah putih di luar Chengdu. Bahkan jika Anda membunuh rubah putih, itu tidak akan dapat menebus 500 rambut putih. Bagaimanapun, mereka telah menyapu 3 istana. Jadi Ye Xuan menebak bahwa Fox Jie mungkin telah pergi langsung ke Istana Oriental, di mana mungkin ada harta yang dicuri oleh Raja Rubah. Ayo jatuh, hati-hati, maka tuan keluarga kerajaan mungkin tahu bahwa ini adalah rahasia Raja Rubah. Ye Xuan mengingatkan, baiklah, itu juga anggukan selamat malam, tetapi dia berpikir begitu. Setelah beberapa saat, Ye Xuan dan Luo Lan tiba di Istana Oriental. Istana yang dibangun di timur ini sangat atmosferik dan jauh lebih besar daripada 3 istana lainnya. Pada saat yang sama, gerbang istana ini telah dibuka. Benar saja, seseorang membuka pintu dan pergi. Ye Xuan langsung jatuh saat jatuh. Pada saat melewati gerbang, keduanya merasakan atmosfer yang kuat, yang jauh dari pintu. Ada atmosfer yang kuat, istana ini tampaknya menutupi atmosfer rubah iblis. Seru Ye Xuan, di 3 istana lainnya, rubah iblis adalah puncak tertinggi dalam hidup mereka. Namun, setelah ratusan tahun, hanya 4 yang pertama dari 4 tertinggi yang tersisa. Meskipun mereka cemburu, mereka memurnikan daging dan darah. Ye Xuan tidak hanya merasakannya, tetapi bahkan saat jatuh, indranya terhadap rahasia ini lebih kuat daripada Ye Xuan. Napas ini, setidaknya puncak tertinggi. Beberapa kelesuan berkata, ayo jatuh, masukkan rambut ekor emas ke dalam cincin Qiankun, keluarkan saat diperlukan, jangan sampai ketahuan. Ye Xuan mengingatkan, oke, mengangguk. Kemudian, keduanya masuk bersama dengan napas itu, dan kemampuan induktif mereka sangat kuat. Labirin ini hanyalah pajangan bagi mereka. Namun, saat mereka hendak meninggalkan labirin, booming, semburan suara keras jatuh ke telinga keduanya. Sepertinya sedang bertarung, ayo pergi dan lihat. Kata Ye Xuan, itu ditarik keluar dari labirin saat terjatuh. Saat ini, di depan mereka, ada lebih dari 20 tokoh dalam pertempuran, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu rubah iblis. Keluarga rubah, gajah raksasa, ras manusia, dan banteng. Ye Xuan melirik sekilas ke 4 ras. Pada saat yang sama, ada 4 tingkatan dari 4 ras, dan ada lebih dari 10 penguasa 3 puncak. Adapun sisa ketiga tertinggi, mereka menonton dari luar. Mereka tidak dapat membantu sama sekali. Tuan muda, lihat, turunkan tangan Anda dan tunjuk ke sudut. Ada beberapa peti harta karun di sudut itu, tetapi peti harta karun ini dibingkai oleh susunan. Saya khawatir, hanya orang yang dapat memecahkan masalah yang hanya dapat mematahkan pertempuran. 4 perampok tertinggi, yang terburuk telah menyadari arti 35% dan setengah, dan 3 lainnya adalah 40%. Namun, serangan mereka terhadap rubah iblis tidak dapat melukainya dengan serius. Benar saja, itu adalah puncak tertinggi. Ye Xuan berbisik, makna pedang 40% sudah cukup untuk melukai tubuh emas tertinggi dari 4 puncak tertinggi. Tentu saja, ada beberapa pengecualian yang kuat. Keempat perampok ini memiliki kekuatan yang baik. Saya khawatir mereka adalah elit di setiap dinasti suci. Tidak mudah bagi Ye Xuan untuk ingin mengambil harta karun dari tangan mereka. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya dengan mata besar. Beberapa peti harta karun, saya tidak bisa melihatnya.
Yesuan memikirkannya dan berkata, berkonsentrasi, andalkan masa lalu, tunggu dan lihat apa yang terjadi, lalu ambil. Jika tuan keluarga kerajaan mendapatkannya, apakah Anda akan mengambilnya? Tanya Luo. Anda tidak menembak, saya akan datang. Jawab Yesuan, jika Anda menjatuhkan tembakan, itu akan dihabisi oleh tuan kerajaan. Bagaimanapun, kalajengking yang jatuh adalah pemilik kota sayap perak dan merupakan anggota peri rubah. Namun, jika dia manusia, maka itu tidak masalah. Pada saat itu, Yesuan dapat melakukan semuanya sendiri. Oke, mengangguk-mengangguk, dan segera mengandalkan masa lalu. Selain itu, di antara orang-orang di tengah-tengah Supreme Third, ada persembahan dari ibu kota Silverwing, jadi mereka secara alami tahu kejatuhannya. Tuan kota kecil, bagaimana bisa kamu ada di sini? Segera seorang pria rubah bertanya. Bagaimana situasinya sekarang? Jika Anda tidak menjawab pertanyaan orang lain, tanyakan langsung. Misteri ini adalah misteri kalajengking Raja Rubah ratusan tahun yang lalu. Hanya rubah iblis yang mengalahkan puncak suci tertinggi yang dapat membuka pasukan itu dan memenangkan harta karun. Hou Wen, yang mengerti pedang 30%, berkata, saya mendengar legenda Raja Rubah, tapi apa sebenarnya yang dia curi dari keluarga kerajaan? Tanya Hou Wen dengan heran. Hou Wen menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak jelas. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berkata dalam benaknya, aku akan mengendalikan 5 orang terlebih dahulu. Sekarang setelah dia mengangkat kendali semua orang, dia memiliki 5 tempat kendali. Selain 4 perampokan 4 di lapangan, ada 8 perampokan 3 ke puncak, jadi Yesuan ingin mengendalikan 5 dari 8. Mata pembakaran. Yesuan menyapu mata seseorang. Pada saat itu, hati orang itu sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekarang Yesuan adalah puncak dari 3 perampok, dan pihak lain juga merupakan puncak dari 3 perampok. Bahkan jika kemauan pihak lain kuat, mata yang terbakar sudah cukup bagi pihak lain. Mata kendali. Setelah jeda Yesuan, dia segera menggunakan mata kendali. Hei, kendalikan keberhasilan. Ketika perintah sistem berbunyi, efek mata yang terbakar langsung menghilang. Apa yang terjadi padamu? Keempat perampok dari Taman Gajah Tertinggi bertanya kepada Tuan Gajah Raksasa yang berteriak. Tidak ada. Master Gajah Raksasa itu menggelengkan kepalanya, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah berhasil dikendalikan oleh Yesuan. Adegan ini jatuh di mata orang lain, membuat mereka merasa terkejut. Meskipun pasukan iblis dari 4 puncak tertinggi kuat, mereka dihentikan oleh 4 perampok, dan 8 orang luar membantu serangan itu. Rubah iblis tidak menembak mereka. Apa hantu itu? Namun, selain Yesuan, orang-orang yang hadir hanya dapat memahami mengapa pihak lain berteriak. Di antara 8 orang itu, aku sudah mengendalikan 1 orang, dan 1 lagi adalah persembahan dari ibu kota utama kota sayap perak. Masih ada 6 orang yang tersisa. Yesuan memikirkannya. Dia tidak menggunakan mata kendali, tetapi mencari seseorang yang lebih kuat. Gajah raksasa telah mengendalikan 1, jadi banteng dan manusia juga mengendalikan 1. Apa? Seorang penguasa banteng dan seorang penguasa manusia berteriak satu demi satu. Kali ini, orang-orang di sekitar tidak bisa mengerutkan kening. Ketiga orang itu berteriak, dan pasti ada masalah. Namun, ketiga orang itu mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya, jadi yang lain tidak tahu harus berbuat apa. Tuan muda, apakah Anda ingin mencoba mengendalikan 4 peran tertinggi? Suara jatuh tiba-tiba teringat dalam benak Yesuan. Sekarang Yesuan mengendalikan 3 puncak teratas gajah raksasa, manusia, dan barbar, dan ada 2 tempat yang tersisa. Oleh karena itu, dia juga ingin mencoba mengendalikan keempat perampok itu. Rubah adalah penguasa keluarga kerajaan, dan itu adalah keluarga rubah. Mata kendali secara inheren tahan dan sulit dikendalikan. Yesuan memikirkannya, jika rubah dikecualikan, maka hanya ada 3 orang yang tersisa. Gajah dan banteng adalah 4 penguasa suci. Saat ini, Yesuan adalah penembak tertinggi 4 peran dari sisi manusia. Mata pembakaran. Pria parubaya manusia itu tiba-tiba mengangkat rasa sakit yang tak tertahankan dan berteriak. Namun, dia lebih tinggi dari alam orang lain, jadi peluang untuk menggunakan mata itu segera kecil. Apa yang terjadi padamu? Taman Gajah di samping bertanya dengan keras. Aku tidak tahu, hatiku akan terbakar, beberapa orang sedang menghitung. Penguasa manusia itu berteriak giginya.
Plot, setelah 3 skuadron pengawal rubah mendengarnya, mereka juga gemetar dan mulai waspada. Meskipun mereka sekarang bekerja sama untuk melawan rubah iblis ini, begitu rubah iblis terbunuh, formasi akan terbuka, dan mereka mungkin akan bertarung besar. Siapa yang melanggar perjanjian dan menghitungnya? Keempat perampok banteng itu berteriak. Bukan aku yang paling jauh darinya. Saat taman itu menyerang, dia berteriak. Hal yang paling dekat dengan orang setengah baya manusia ini adalah Fox Clean, tetapi dia tidak menembak, jadi dia diam-diam mengamati apakah orang lain itu mulia. Pada titik ini, efek mata yang terbakar telah berlalu, dan manusia tertinggi itu terbakar dan berkeringat, pusing, dan kekuatan tempurnya telah turun setidaknya 20%. Aku tidak tahu sekali, datang lagi. Yesuan berkilauan dan menggunakan mata yang terbakar itu lagi. Manusia tertinggi, yang bisa bernapas lega, sekali lagi tergoda, dan langsung berteriak. Ketiga Fox Clean, semuanya berjaga-jaga, tetapi mereka belum menemukan siapa yang melakukan hantu itu. Itu adalah Raja Rubah, pastilah Raja Rubah telah meninggalkan sisa. Setelah pengingat seperti itu, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa begitu banyak orang yang hadir sedang menonton, tetapi mereka tidak mengetahui siapa yang menembak, jadi mereka pasti menyadari sesuatu yang mereka lakukan, seperti Raja Rubah. Haha, Yesuan dari luar mendengar ini, dan Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Kali ini, dia langsung menggunakan mata manusia tertinggi. Setelah 2 kali pembakaran jiwa, keinginan manusia tertinggi telah melemah hingga ekstrim, dan kekuatan serangan telah turun setidaknya 30%. Ini adalah kesempatan bagus bagi Yesuan untuk menembak. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem meminta. Sekarang, Yesuan sudah mengendalikan 1 orang, lalu yang berikutnya adalah yang kedua. Sasaran kedua adalah 4 perampok banteng. Setelah Yesuan memperlihatkan matanya yang membara, keempat perampok banteng itu juga berteriak beberapa kali, dan siapa yang menemukannya di bagian bawah. Dia tidak akan pernah mengira bahwa dia ditembak oleh Yesuan yang bercampur dalam kerumunan. Keluarga rubah akan memperlihatkan pesona, mata mereka akan berubah menjadi merah muda, dan orang yang terpesona akan menjadi merah setelah terpesona. Namun, mata Yesuan yang membara sulit dicegah. Ayo kita lakukan lagi, rubah iblis akan mati. Si rubah Jie itu berteriak keras, dan pada saat yang sama, bukan dia yang beruntung di dalam hatinya. Hal yang sama berlaku untuk Taman Gajah. Sekarang pria parubaya dan pasukan barbar mengalami penurunan kekuatan tempur. Jika rubah mati, mereka mungkin mendapatkan peti harta karun. Meskipun rubah iblis adalah puncak tertinggi dari keempatnya, tetapi kekuatan keempatnya sangat kuat. Dalam hal bekerja sama, rubah iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan, itu hanya licik. Semua orang memperkirakan bahwa dalam 3 detik lagi, rubah iblis akan terbunuh. Namun, Yesuan harus bergegas di depan mereka dan menaklukkan keempat perampok barbar itu. Hei, kendalikan kesuksesan. Perintah sistem kedua berbunyi. Saat ini, Yesuan memiliki 2 penjahat dan 4 penjahat. Dia dan kekuatan pihak ini adalah yang terkuat. Boom, boom, boom. Sekelompok orang masih menembak dengan gila-gilaan terhadap rubah iblis. Pada saat ini, lengan rubah iblis telah dibelenggu, dan darah di dadanya kabur. Itu sudah menjadi akhir yang kuat. Bang! Akhirnya, dalam suara keras, yang memisahkan mereka dari peti harta karun menghilang. Formasi itu menghilang, cepat. Mata Xiang Yuan membelalak dan dia segera menyapu. 5 peti harta karun, mereka harus memenangkan setidaknya 1. Ketika Fox melihatnya, ia dengan cepat berubah menjadi Streamer dan bergegas ke peti harta karun terdekat. Akhirnya terbuka, mulut Yesuan sedikit miring. Pada saat formasi menghilang, dia mengendalikan 2 perampok 4 kedua peti harta karun. Hei, 4 peti harta karun dibuka satu demi satu, dan keempatnya dengan cepat melepas cincin di tengah. Adapun peti harta karun terakhir, itu tepat di tengah taman dan rubah. Ini milikku. Elephant Garden akan menerima Qian Jie. Adapun 2 lainnya, Yesuan telah lama mengendalikan mereka untuk bergegas ke arah mereka sendiri. Ayo bantu, aku akan menghentikan mereka. Yesuan menyesap dan membunuh. Pada titik ini, musim gugur juga telah mengetahui bahwa kedua orang ini dikendalikan oleh Yesuan, jadi dia menindaklanjuti dan bersiap untuk memainkan sandiwara. Adapun Hou Wen, mereka pergi untuk membantu Fox Clean. Mereka tidak dapat menyakiti rubah iblis, tetapi Taman Gajah hanyalah awal dari 4 perampokan,
mereka masih memiliki sedikit kegunaan. Barang-barang untukku, Yesuan berbisik kepada keduanya, tetapi di permukaan itu masih perlu dilakukan. Boom, boom, boom. Yesuan pertama kali terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pria parubaya itu, dan kemudian diam-diam mengosongkan semua barang milik dua orang setengah baya itu. Kemudian, itu adalah 4 perampok banteng, boom. Dengan suara teredam, Yesuan ditembak oleh keempat perampok banteng. Adegan di sini, meskipun jatuh di mata orang lain, tetapi tidak ada yang tahu bahwa benda-benda di 4 cincin Qiankun telah mencapai ruang melahap Yesuan. 100 keping darah, kristal merah. Yesuan mengernyit, ini adalah benda di 2 peti harta karun. 100 keping darah dan darah, jika ini semua untuk jatuh, Anda dapat membiarkan kekuatan jatuh meroket beberapa kali. Adapun kristal merah, Yesuan tidak tahu apa itu. Kalian berdua, bawa orang itu ke labirin. Yesuan memberi perintah kepada orang-orang setengah baya manusia dan sapi liar tertinggi. Semua orang berhenti, berkumpul. Pria setengah baya manusia dan pengganggu itu berteriak. Kelompok manusia dan para penguasa barbar saling melirik dan buru-buru menghentikan pertempuran, lalu bersandar. Sekarang kita dipersatukan oleh kedua belah pihak, dan kita akan menembak lagi setelah mereka selesai memperebutkannya. Kata keempat perampok banteng. Kedua belah pihak mengangguk diam-diam, tetapi yang tidak mereka pahami adalah, kapan pemimpin tim mereka bersatu. Pada saat yang sama, kejatuhan juga telah terbunuh di jajaran gajah raksasa, pembunuhan gila-gilaan, tidak hanya itu, tetapi dia juga memikat 2 puncak 3 tertinggi, untuk keefektifannya. Adapun gajah raksasa tertinggi yang dikendalikan oleh Yesuan, telah dijatuhkan untuk membunuh, dan kuota Yesuan telah meningkat. Fox Jie, jangan bertarung, mereka bersatu. Xiang Yuan melihat orang-orangnya sendiri terbunuh dan terluka, dan segera berteriak. Serahkan cincin Qiankun, jangan biarkan kamu mati. Fox bersih dan dingin. Hei, bercanda, sekarang mereka bersatu. Kamu tidak khawatir, tetapi kamu ingin menikah denganku. Paling-paling, peti harta karun itu untukmu. Xiang Yuan segera berteriak, dan Fox Clean itu selalu memperhatikan peti harta karun terakhir. Dia adalah penguasa rubah bijak, dan tentu saja tahu apa yang dicuri Raja Rubah dari ratusan tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang dia dapatkan adalah latihan seni bela diri, dan dia tidak memiliki apa yang dia cari. Oke, mari kita bergabung. Fox Jie tiba-tiba setuju. Sekarang, 4 perampok besar itu tinggal 2 atau 2, tetapi peti harta karun terakhir masih diambil oleh Fox. Di dalam, masih belum ada yang dicarinya, hanya sepasang rubah yang digunakan oleh Raja Rubah. Melihatnya, Faling dan Yesuan juga saling memandang. Hei, pencuri itu tersenyum licik. Ayo jatuh, tunggu kamu membersihkan orang lain, aku sudah mengendalikan rubah ini bersih dulu. Yesuan berkomunikasi dalam hati dan di musim gugur. Itu bagus. Jatuh dan pahami segera. Sekarang, 2 dari 4 perampok besar adalah orang-orangnya. Selama mereka mengendalikan rubah, maka Taman Gajah tidak perlu dikendalikan lagi, dan langsung dibunuh. Kau, serahkan cincin Qiankun, ini yang sedang kucampuri. Kata rubah dingin. Haha, bercanda, kau masih merampok situs suci manusia, dan kau belum pernah mendengar tentang harta karun yang memiliki pengetahuan untuk mengetahui hal ini. Kesedihan banteng tiba-tiba tertawa. Dalam hal ini, kita belum membicarakannya. Kata Fox Jie, tetapi juga, dengan cepat menghitung dalam hati. 10 orang yang dibawanya, 1 tidak hancur, dan pada saat yang sama menambahkan lebih banyak daripada Yesuan dan 2 pasukan tempur. Tidak hanya itu, tetapi jatuhnya juga mengendalikan puncak 2 gajah raksasa, sehingga mereka masih sangat kuat. Namun, Fox Jie tidak akan pernah berpikir bahwa pasukan kuartet saat ini telah dikendalikan oleh Yesuan. Bantu aku untuk memenangkan mereka, penguasa kota sayap perak dapat dipromosikan. Kata Fox Jie kepada jatuhnya Trot. Oke, jatuh dan tertawa dan menjawab. Pada saat ini, di balik layar, Yesuan juga mengendalikan 2 perampok 4 dan melancarkan serangan. 4 perampok 4, 2 atau 2, hanya 2 atau 2, perampok dari 4 perampok ternak di atas adalah rubah, dan manusia setengah baya adalah taman target. Bisnis, seperti untuk Yao dan pendaratan. Pembagian kerja mereka sangat jelas, dan mereka memutuskan untuk menyelesaikan ikan-ikan lain-lain itu. Yesuan membantu membersihkan, dan pada saat yang sama,
ia menggunakan beberapa kemampuannya untuk memulihkan mata yang terbakar dan mencoba mengendalikan rubah. Pertarungan besar, ini adalah awalnya. Agar tidak membiarkan orang-orang di kota utama kota sayap perak rusak, jatuhnya juga sangat keras, membunuh para penguasa manusia dan orang barbar. Yesuan mengendalikan 4 perampok banteng untuk menyerang rubah, dan ia langsung menunjukkan mata yang terbakar ke rubah. Apa, Fox Jie dalam gerakan itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat tangisan yang menyakitkan, rasa sakit yang memilukan menyebabkan bentuk tubuhnya langsung. Matilah. Keempat perampok banteng itu terbanting keluar dari dada dan berjongkok di dada Hu Jie. Ketika kemauan Suhu sangat berkurang, Yesuan sekali lagi menunjukkan mata larangan pada Fox. Pergi dan ambil cincinnya. Yesuan memberi perintah kepada keempat perampok banteng itu. Saat ini, yang terakhir sedang menjarah masa lalu. Ketika Fox Jie menanggapi, dia langsung mengambil 3 belenggu suci pada rubah, dan kemudian dia langsung bergegas. Di tengah labirin, mata pembakaran, Yesuan sekali lagi menggunakan mata pembakaran untuk membersihkan Fox. Selanjutnya, itu adalah mata kendali. Meskipun Fox Jie adalah sekte buas dari keluarga rubah, dia sedikit tahan terhadap serangan spiritual, tetapi di bawah kekuatan 2 mata yang membara, dia masih tidak dapat menahan mata kendali. Hei, kendalikan kesuksesan. Sekarang, 3 dari 4 perampokan besar dikendalikan oleh Yesuan. Pada saat yang sama, kejatuhan itu juga merupakan pembunuhan semua anggota orang barbar dan sisi suci manusia. Pergi. Keempat gajah dari gajah raksasa mengubah wajah mereka dan dengan cepat bergegas menuju pintu masuk labirin, tetapi mereka dihentikan oleh pria paruh baya itu. Kemudian, orang barbar tertinggi juga bergegas menuju kesuksesan. Fox, bantu aku. Xiang Yuan melihat 2 mata suci 4 besar padanya, buru-buru mabuk. Namun, saat ini, Fox Jie telah dikendalikan oleh Yesuan, seperti luka di dada, dapat membiarkan Fox Jie menemukan kesempatan untuk mengobati lukanya, alih-alih membantu Taman Gajah. Karena kamu telah mengendalikan 3, lebih baik mengendalikannya. Yesuan tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya, dia ingin membunuh Elephant Garden secara langsung, tetapi tidak begitu baik untuk mengakhirinya, jadi dia menerimanya begitu saja. Bulls Supreme dan Human Supreme bekerja sama untuk menyerang Elephant Garden dan memaksanya kembali. Pada saat yang sama, orang-orang yang jatuh ke pemerintah kota berteriak, kalian keluar dulu. Puncak suci-suci dari pepatah suci, Tuan Kota Kecil, aku bisa membantu. Jangan membantumu, jangan menghalangi. Ketika orang ini mendengarnya, dia memikirkannya sejenak. Kemudian dia pergi, bersama Hou Wen, dan bergegas ke labirin. Ketika mereka pergi, Vol tiba-tiba menyerah pada 2 gajah raksasa yang tersisa. Oh, keduanya terpesona oleh Vol, jadi mereka dengan mudah terbunuh oleh Vol sekarang. Hanya ada 6 orang yang tersisa di sini, Yesuan dan Luo, dan Hu Jie, 4 orang suci tertinggi. Tidak banyak yang tersisa dalam kekuatan, hanya mata yang menyala dan mata yang mengendalikan. Mata Yesuan melirik. Saat ini, dia menggunakan mata yang menyala itu untuk melawan Taman Gajah. Ah, siapa itu pada akhirnya? Seluruh orang di taman itu terasa seperti terbang ke langit, dan rasa sakit di hatinya terus menimpanya. Dia tidak sabar untuk merobek dadanya dan kemudian menuangkan seember air ke dalamnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan juga tiba-tiba menerjang. Tuan muda, biarkan aku datang. Tiba-tiba berteriak, dan kemudian dia ditangkap oleh cakar. Bayangan cakar ini sangat kuat, dan itu juga mengejutkan Yesuan. Cakar gadis ini telah ditingkatkan menjadi 40%, dan mereka 10% lebih tinggi darinya. Setelah angin bersiul, dada Taman Gajah itu terkoyak. Meskipun itu hanya puncak tertinggi dari 3 puncak, kekuatannya tidak lebih buruk dari taman. Mata kendali. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat menggunakan mata kendali. Hei, kendali gagal. Meskipun Taman Gajah terluka, dan mata yang terbakar menggiling tekad, tetapi dia juga pemimpin gajah raksasa yang sakral, apakah akan semudah itu untuk dikendalikan? Oh, lupa membiarkan jatuh dan rubah membersihkannya terlebih dahulu. Yesuan tidak berdaya. Sekarang, antusiasmenya menipis, dan bahkan satu mata tidak dapat digunakan. Pada saat ini, garis pandangnya agak kabur. Aku tidak tahu, bisakah kamu memaksa penarikan berlebih? Yesuan tiba-tiba muncul dengan ide ini. Saat ini, dia menggunakan mata yang terbakar lagi di Xiang Yuan.
Sisa kekuatannya tidak cukup untuk menggunakan mata yang terbakar, tetapi Yesuan benar-benar menggunakannya. Taman gajah sekali lagi memiliki mata yang terbakar, dan sangat menyakitkan untuk berteriak. Namun, mata kiri Yesuan tiba-tiba redup. Ini adalah efek samping dari penarikan berlebih. Semakin banyak penarikan berlebih, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi buta. Mata kiri memiliki kurang dari setengah penglihatan. Mata Yesuan melirik sekilas, dan dia merasa bahwa penglihatan mata kirinya perlahan pulih, yang berarti bahwa penarikan berlebih dapat dipulihkan. Dalam hal ini, maka dia akan menarik berlebih lagi. Mata kendali. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem meminta. Keberhasilan Xiang Yuan dikendalikan, tetapi Yesuan melemparkan banyak kekuatan. Itu adalah mata yang tidak dapat melihat apapun, hanya cahaya putih. Untungnya, untuk sementara waktu buta, mata persepsi masih efektif, dan dia dapat merasakan jatuhnya 1 detik, 2 detik, 3 detik. Yesuan menunggu selama 5 detik, dan penglihatannya kembali normal. Jika seseorang buta selama 5 detik, saya khawatir dia telah terbunuh ratusan kali. Kecepatan akan memberiku cincin Qiankun. Yesuan memberi perintah kepada beberapa orang di Fox Jie, dan kemudian dia mendapatkan cincin semua orang. Ratusan darah dan darah, kristal merah misterius, naga besar, kisah sekte-sekte yang digunakan oleh kalajengking Raja Rubah. Ini adalah benda di 5 peti harta karun. Namun, ketika Yesuan mengeluarkan kristal merah misterius, Fox Jie juga berseru, menawan dan kristal. Yesuan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Fox Jie dan bertanya, ini yang kamu cari? Ya, Tuan. Fox Jie mengangguk. Sekarang semua orang adalah Yesuan, dan orang-orang di kota utama Silver Wing City telah memasuki labirin. Yesuan tidak merasakannya, jadi saya tidak takut orang lain tahu. Apa ini? Yesuan bertanya lagi. Fang Kexuan berspekulasi bahwa keluarga kerajaan Fox Meisheng sedang mencari kristal merah ini, tetapi dia tidak tahu apa itu. Setengah jimat dan kristalisasi ini adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh Kaisar pendiri Rubah Bijakku. Kemudian, itu dicuri oleh Raja Rubah. Kristal pesona ini dapat diintegrasikan ke dalam tubuh oleh orang-orang Rubah, dan itu dapat sangat meningkatkan jimat setelah disempurnakan. Dan kecepatan kultivasi. Fox Jie menjelaskan, setelah disempurnakan, sangat meningkatkan jimat dan kecepatan kultivasi. Mata Yesuan menghela nafas, berkata, maksudmu, ini hanya setengahnya. Yah, Raja Rubah hanya mencuri setengahnya, dan setengahnya lagi masih ada di keluarga kerajaanku. Jika itu adalah sepotong utuh, efeknya akan sangat ditingkatkan. Fox Jie mengangguk. Ayo jatuh, benda ini untukmu. Yesuan langsung kehilangan setengah jimat ini karena jatuh, yang terakhir menerimanya, tetapi juga tertawa dan berkata, terima kasih Tuan Muda. Efek yang dapat membuat rubah suci begitu penting, efeknya akan tak terduga, satu-satunya hal yang dapat memikat lawan dengan level yang sama, kesulitan situasi lompatan katak, tetapi jika itu adalah perpaduan pesona ini, saya khawatir itu tidak begitu sulit. Tentu saja, yang terpenting adalah meningkatkan kecepatan kultivasi. Sangat disayangkan bahwa hanya orang-orang dari suku Humei yang akan memiliki efek. Saya tidak dapat menggunakan ini, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Yesuan memberikan sisanya. Jatuh sudah merupakan senyuman, dan yang ini terlalu berat baginya. Ketika dia masuk, dia hanya berada di awal 3 tertinggi, tetapi sekarang dia telah menembus puncak sanca tertinggi, dan dia dapat merampok dirinya sendiri dengan segera. Sekarang, semuanya jatuh ke tangan Yesuan, jadi mereka tidak perlu tinggal di sini lagi. Tunggu, aku ingin kau memainkan sebuah pertunjukan. Rencana Yesuan sangat sederhana, yaitu, biarkan keempat perampok dari kaum barbar dan keempat sekte suci umat manusia bergandengan tangan dan kemudian dengan cepat meninggalkan rahasia itu. Kemudian, sisa bakat mereka berlanjut, dan tujuannya adalah untuk menunjukkan persembahan kepada kota sayap perak. Ketika para bangsawan datang, mereka dapat mengatakan sesuatu di Mahkamah Agung dan manusia tertinggi. Namun, untuk memastikan, Yesuan masih mengumpulkan barang-barang yang jatuh saat musim gugur, untuk berjaga-jaga. Pergilah. Yesuan secara langsung mengendalikan banteng tertinggi dan manusia tertinggi dan bergegas ke labirin, dan dia mengikuti musim gugur dan rubah. Ketika mereka hendak tiba di pintu masuk istana, mereka mulai menyerang,
dan kemudian tertinggi dan manusia tertinggi menghilang di bawah mata 10 persembahan pemerintah utama kota sayap perak. Pemilik kota kecil, apakah kalian baik-baik saja? Pemujaan pemerintah utama kota sayap perak dikelilingi oleh kehangatan. Tentu saja aku baik-baik saja, tetapi barang-barang telah dicuri oleh keduanya. Jatuhnya pura-pura sangat membuat frustrasi. Yang lain juga percaya itu benar. Bagaimanapun, bahkan Hu Jie terluka parah, dan tidak buruk untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Pergi, ayo keluar. Fox Jie yang terluka parah segera berlari menuju pintu masuk rahasia. Drama telah dimainkan. Agar diasuransikan, Fang Kexuan telah meletakkan rampasan di ruang menelan, karena dia merasa bahwa dia mungkin menabrak orang lain. Firasatnya sangat bagus. Ketika mereka meninggalkan rahasia, mereka bertemu dengan sekelompok Master Humei, dan suasananya tidak lemah. Salah satunya adalah ayah yang jatuh, pemilik sayap perak. Ayo jatuh, kau tipu muslihat, beraninya kau datang ke tempat rahasia. Setelah melihat jatuhnya penguasa kota Silverwing, ia langsung berteriak. Namun, sesaat kemudian, ia hanya merasa bahwa suasana jatuhnya itu salah. San Feng tertinggi, hei, kekuatanku tidak lebih buruk darimu sekarang, kau tidak bisa mengalahkanku. Ucapnya dengan wajah santai. Ini, penguasa kota Silverwing ketakutan dan menoleh untuk melihat Yesuan. Napas yang terakhir ternyata adalah puncak sanca tertinggi. Begitu banyak petualangan di tempat rahasia ini. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menanyakan ini. Di samping tubuh utama kota Silverwing, ada beberapa pria dan wanita Fox yang mengenakan kostum cantik. Fox Jie, apakah itu sesuatu yang tersedia? Tanya seorang pria rubah. Hu Jie telah dikendalikan oleh Yesuan. Ia mendengar kata-katanya dan langsung menggelengkan kepalanya. Aku dibawa pergi oleh orang-orang barbar dan seorang manusia. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Pria dan wanita rubah ini adalah tuan kerajaan yang baru saja tiba, tetapi keempat perampok banteng dan pria parubaya baru saja pergi sebelum mereka tiba, jadi periuk itu secara alami mendorong mereka. Jie rubah, aku tidak bisa menahannya, mari serahkan cincin Qiankunmu. Pria rubah itu tidak mendengarkan kata-kata Hu Jie, berkata langsung. Sungguh, mendengar ini, Yesuan dan wajah yang jatuh saling memandang. Untungnya, Yesuan menerima benda itu untuk menelan ruang, jika tidak, masalahnya akan besar. Saat ini, semua orang akan membalikkan belenggu, dan pria rubah itu melirik mereka dan menemukan bahwa tidak ada yang menyembunyikannya. Segera, cincin Qiankun adalah eksplorasi, dan tidak ada apa-apa tentang Raja Rubah, hanya sedikit darah dan darah. Ada banyak darah bangsawan di keluarga kerajaan, jadi itu tidak terlalu berharga bagi para tuan kerajaan ini. Jie Rubah, kamu menceritakan kisahnya dengan lengkap. Pria rubah itu kehilangan cincin Qiankun kepada semua orang dan bertanya. Fox Jie mulai menceritakan kisahnya sendiri, seperti dia dan orang lain menemukan rahasia ini, dan kemudian meminjam kota sayap perak untuk meminjam orang, dan hal-hal di baliknya. Namun, dia telah dikendalikan oleh Yesuan, dan dia setengah benar. Jadi, dua jongkok yang kamu dapatkan, tidak ada benda itu. Tanya pria rubah. Ya, Fox mengangguk. Pria rubah berhenti dan berkata, kamu dapat dengan cepat menggambar wajah kedua orang itu, dan seluruh negara diinginkan. Pesona dan kristalisasi adalah harta karun orang bijak rubah. Ratusan tahun yang lalu, karena tidak ada yang bisa memurnikan, itu dibuka dan dibuka, tetapi secara tak terduga dicuri oleh Raja Rubah. Sekarang dunia rahasia Raja Rubah telah muncul, tetapi jimat Jingjing telah diambil oleh orang lain, tetapi untungnya, jimat kristal itu bukan milik orang-orang Humei yang tidak dapat disempurnakan, jadi kedua orang itu juga tidak berguna, seharusnya datang dan bertukar barang dengan Rubah. Namun, yang tidak akan dipikirkan semua orang adalah bahwa separuh jimat itu adalah kristal, kali ini di ruang melahap Yesuan. Masalah ini telah berakhir. Saat ini, pemilik sayap perak pergi bersama orang-orang yang telah jatuh. Adapun Rubah, diikuti oleh para penguasa keluarga kerajaan. Di mana, untungnya, Tuan Muda, Anda mengambil barang-barang itu, atau barang-barang itu akan terungkap. Suara jatuhnya terdengar di benak Yesuan. Satu-satunya manusia rubah yang memimpin, napasnya sangat kuat, lebih kuat dari rubah iblis. Saya khawatir itu adalah 5 tertinggi suci. Anda akan merampok besok, hanya untuk menemukan tempat yang tenang untuk menyempurnakan separuh jimat itu. Kata Yesuan, oke,
Jatuhnya seharusnya terdengar. Setelah setengah hari, mereka kembali ke kota sayap perak, dan kemudian, Yesuan dan Vol pensiun. Ini adalah penerima manfaat terbesar dari rahasia Raja Rubah, meskipun pesona kristal tidak dapat digunakan untuk memurnikan, tetapi masih ada naga besar. Dengan bantuan ramuan obat, Yesuan mulai memurnikan naga, dan Vol adalah potensi sejumlah besar dan bernoda darah yang tersisa di dalam tubuh. Adapun 100 dan bernoda darah yang tersisa, setelah terobosan itu, bagaimanapun, ada terlalu banyak obat dalam tubuh, dan kemudian pemurnian paksa akan meledakkan tubuh. Setelah 1 hari, Tuan Muda, saya telah memurnikan obat saya menjadi 2 dan saya dapat merampoknya. Ada suara kegembiraan di benak saya. Oke, ayo pergi. Yesuan juga membuka matanya dan berhenti memurnikan naga. Hari ini misinya adalah untuk melindungi hukum. Namun, ketika keduanya bertemu, pemilik Silverwing tiba-tiba meledak. Ayo jatuh, kemana kamu pergi? Pemilik kota sayap perak memandang keduanya. Hei, aku bisa merampok, kami pergi ke kota untuk mencari tempat yang tenang untuk merampok, jawab jatuh. Kalimat ini, tetapi pemilik kota sayap perak berkata dengan detak jantung, buru-buru berkata, mengapa kamu harus pergi keluar kota? Ada begitu banyak tuan di rumah utama kota untuk melindungi hukum. Tidak, aku hanya butuh tuan muda untuk membantuku melindungi hukum, ayo pergi. Jatuh, itu terbang langsung. Yesuan melihat pemilik sayap perak dan buru-buru mengikuti. Meskipun tidak ada 4 peran di bawah tanah kota sayap perak, pemilik Silverwing telah diam-diam menindaklanjuti untuk asuransi. Namun, jejaknya ditemukan oleh Yesuan. Kalian datang, kalian akan merampok terlebih dahulu, memurnikan dan mempesona serta berbaur. Yesuan mengingatkannya pada kejatuhan. Kejatuhan mengangguk dan berkata dengan jelas. Pesona dan kristalisasi, masalah ini tidak dapat diketahui orang ketiga, jika tidak semuanya akan merepotkan. Pria parubaya barbar tertinggi dan manusia yang dikendalikan oleh Yesuan telah dikendalikan oleh Yesuan untuk terbang menjauh. Ketika kekuatan Yesuan cukup, dia akan dibebaskan. Segera, tetesan itu menemukan gunung yang aneh, dan mulai merampok. Setelah meminum 30 tetes darah dan halus, obat itu belum dimurnikan, dia memiliki 100% perampokan. Setelah mendarat, dia langsung mulai mengambil keempat perampok itu. Boom, perampokan tertinggi bergemuruh, tetapi tubuh emas tertinggi yang jatuh sudah sebanding dengan 4 perampok. Perampokan ini sama lemahnya dengan sebelumnya. Boom, boom, boom. 3 perampokan lainnya lebih kuat dari 1, tetapi mereka masih tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kejatuhan. Setelah perampokan keempat jatuhnya adalah untuk menerobos ke hari-hari awal dari 4 perampok dan mulai membentuk kembali tubuh tertinggi. Pemilik sayap perak di kejauhan melihat jatuhnya dan dengan mudah melewati perampokan suci yang kuat keempat. Dia juga menghela napas lega dan berkata, sepertinya gadis ini tidak membutuhkanku untuk melindunginya. Sekarang, dia telah jatuh ke alam bersamanya, tetapi jatuhnya telah menyadari cakar bercabang 4, dan kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Selain itu, ada Yesuan yang tidak dapat dia lihat melalui tubuh yang jatuh. Kombinasi keduanya tidak berbahaya di area ini. Oleh karena itu, pemilik sayap perak memimpin dan pergi. Tuan muda, tubuh emas tertinggi saya, setidaknya setengahnya naik. Tubuh emas tertinggi merombak penyelesaiannya, berkata dengan ekspresi gembira. Setengahnya, meskipun tidak banyak, tetapi ini karena jatuhnya mengambil 30 dan yang berlumuran darah. Jadi jika Anda tidak mengambil dan yang berlumuran darah, Anda setidaknya dapat menggandakan terobosan, baiklah, 100 darah dan halus ini untukmu. Jika kamu benar-benar memurnikan darah dan darah ini, kamu akan dapat menerobos ke tengah 4 tertinggi. Yesuan berkata, tetapi juga mengeluarkan setengah jimat dari ruang fagositosis. Keluarga kerajaan bahkan telah mengirim 5 perampok ke tertinggi. Tampaknya nilai setengah jimat ini tidak rendah, tetapi tidak semua orang dari orang Humei dapat memurnikan dan memikat kristal, tidak tahu apakah aku tidak bisa melakukannya. Setelah jatuh, aku mengambil alih setengah jimat dan menggabungkannya, lalu menelannya langsung ke perut dan mulai memurnikan. Yesuan berdiri diam menonton dan membantu jatuh di belakang. Memurnikan dan memurnikan jimat dan meditasi mungkin tidak semudah itu, tetapi konstitusi fisiknya tidak sama. Bahkan dan berlumuran darah, yang orang lain perlu memurnikan selama beberapa hari, dapat dengan cepat memurnikannya. Jimat apa ini? Yesuan melihat kejatuhnya,
dia merasa bahwa suasana jatuhnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Bisakah kamu memurnikan dan memikat? Dia mengerutkan kening dan mengambil, dan itu bisa disempurnakan dan disihir, yang merupakan hal yang baik. Selama pemurnian dan pemurniannya setengah, maka dia akan membantu untuk mendapatkan setengah lainnya, dan ketika dua setengah jimat digabungkan dan disempurnakan, maka kecepatan kultivasi akan jauh lebih cepat di masa mendatang. Proses pemurnian dan pemikatan kristal berlangsung selama setengah jam. Setelah setengah jam, jatuhnya akhirnya membuka matanya. Tuan muda, saya berhasil. Pendaratan itu sangat mengasyikkan, dan langsung memeluk Yesuan dengan erat. Bagaimana efeknya? Yesuan buru-buru bertanya. Kekuatan mental yang dibutuhkan untuk jimat berkurang menjadi 1/4, dan kecepatan kultivasi saya telah meningkat setidaknya 40%. Penjelasannya menjelaskan, meningkatkan kecepatan kultivasi 40%. Yesuan mengerutkan kening dan mengambil, jika Anda mendapatkan setengah jimat kristal lagi, bukankah itu dapat menggandakan kecepatan kultivasi? Tentu saja, itu hal yang baik, dan setengah jimat lainnya sebening kristal, Tuan muda akan menemukan cara untuk membantu Anda mendapatkannya. Yesuan menyipitkan matanya, menatap mata besar itu dan bertanya, tetapi separuh jimat lainnya ada di tangan keluarga kerajaan. Tidak ada, kami tidak punya jawaban, biarkan Fox J membantu kami ke kota kekaisaran untuk melihat apakah separuh jimat lainnya ada di tangan, atau di mana jimat itu ditempatkan. Mulut Yesuan sedikit miring. Terima kasih, Tuan, menunduk langsung di atas jari kaki, mendengkur di wajah Yesuan. Oke, masalah belum terpecahkan, ayo pergi. Saat ini, Yesuan sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Sang barbar agung dan manusia setengah baya kini menjadi objek kesedihan sang penyihir, jadi Yesuan harus membereskan mereka. Setelah setengah hari, Yesuan berada di tempat di mana dia memerintahkan keduanya untuk bersembunyi sebelum dia tiba. Kedua orang itu benar-benar ada di sana, tetapi Yesuan tidak segera mengambil tindakan, tetapi membebaskan mereka dan mereka bebas. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka dapat bertahan hidup. Pesona, memurnikan dan melelehkan setengah dari pesona kristal, keduanya langsung melemparkan pesona. Pesona dan kristal dapat meningkatkan pesona kemampuan, berjongkok, mata kedua pria itu berubah menjadi merah muda. Ini sangat kuat, itu adalah keberhasilan yang mempesona dalam sekejap mata, dan efek pesona setidaknya berlipat ganda. Sangat menakutkan untuk jatuh. Memikat seseorang, membutuhkan dukungan spiritual, dan memurnikan pesona-pesona setelah kristal, efek pesona ditingkatkan, dan hilangnya kekuatan mental juga berkurang, yang berarti dia dapat memikat banyak orang. Tentu saja, yang terpenting adalah kecepatan kultivasi. Ini adalah kuncinya. Oke, selesaikan mereka, kata Yesuan. Oke, jatuh sedikit mengangguk, dan segera menyapu. Cakar percikan, 4 ke dalam cakar, dalam 2 suara renyah, 4 perampok dari kaum barbar dan manusia setengah baya telah jatuh. Setelah melihat kekuatan serangan jatuh, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang dia hanya merampok puncak Tuan, dan dia membutuhkan sedikit harta dari perampokan. Selain itu, dia hanya menjadi pedang, yang membuatnya tertekan. Jika jatuhnya benar-benar memurnikan ratusan darah dan halus, setidaknya untuk menembus bagian tengah keempat tertinggi, aku akan dengan cepat menerobos keempat sekte. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sekarang, jatuhnya telah melewati 4 berat keperampokan, pesona kristal juga telah disempurnakan, dan 2 orang pengetahuan juga telah terbunuh. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Dinasti Suci Rubah adalah dinasti suci menengah, dan itu adalah yang relatif kuat. Pangeran Rubah hanyalah seorang pangeran biasa, tetapi itu adalah yang tertinggi 5 peran. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan pesona lain. Yesuan berpikir, itu adalah untuk kembali ke kota Silverwing. Kali ini, rencana Yesuan adalah untuk menyelinap ke keluarga kerajaan suci untuk melihat di mana separuh jimat lainnya berada, yang merupakan salah satu alasan mengapa ia menyimpan rubah itu. Namun, ketika mereka kembali ke kota Silverwing, mereka menemukan bahwa sudah ada 2 orang di kota itu. Ayo jatuh, kemarilah. Ketika pemilik kota Silverwing melihat jatuhnya, ia juga buru-buru berteriak. Pada saat ini, di pusat kota, jantung paviliun kecil, sudah ada 2 sosok, salah satunya adalah Fox Jie yang dikendalikan oleh Yesuan. Tidak buruk, baru berusia 14 tahun dan sudah menjadi 4 sakral tertinggi.
Tidak kalah dengan Kaisar, kata seorang wanita Fox di sebelah Hujie. Ye Xuan dan Luo jatuh di masa lalu. Pemilik kota Silverwing buru-buru memperkenalkan, ini adalah pasukan rubah, tetapi kapten pengawal kota kekaisaran. Saya telah melihat orang dewasa. Teriak dengan anggun. Fox menghela nafas puas dan berkata, saya mendengar Fox Jie mengatakan bahwa kualifikasi gadis itu bagus, jadi saya datang ke sini untuk membawa jatuhnya ke kota kekaisaran dan dilatih oleh keluarga kerajaan. Pemilik Silverwing sudah mengetahui masalah ini, dan buru-buru berkata, ayo jatuh, terima kasih Kapten Rubah. Terima kasih, Kapten Fox. Jatuhnya berbisik, ini adalah rencana Ye Xuan, tetapi Ye Xuan tidak menyangka Fox Jie akan membawa kapten besar, tetapi ini adalah 5 perampok. Pada saat ini, rubah itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Xuan, berkata, adik kecil ini adalah rubah yang kamu katakan Ye Xuan, kualifikasinya masih terlalu bagus, jika adik kecil itu bersedia, maka ikuti Fox Clan. Terima kasih Kapten Rubah. Ye Xuan buru-buru berterima kasih. Namun, tragedinya adalah bahwa Vol dipengaruhi oleh kultivasi keluarga kerajaan, dan dia harus bergabung dengan pengawal. Statusnya jelas jauh lebih rendah daripada Vol. Baiklah, jika demikian, kalian berdua akan mengikutiku kembali ke Kaisar, kata Fox. Ya, Ye Xuan dan Vol. Tampaknya langkah pertama menuju Kaisar berhasil. Saat ini, Ye Xuan dan Luo Luo mengikuti rubah dan rubah untuk meninggalkan kota Silverwing. Pemilik Silverwing juga sangat senang, tetapi jika dia tahu bahwa Vol telah memurnikan setengah dari pesona dan kristalisasi, dia pasti tidak akan setuju untuk Vol ke kota kekaisaran. Bagi Vol, itu adalah gua harimau Longtan.